Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Berburu kudus, Arsenal punya keunggulan yang tidak dimiliki Chelsea. Menurut Football Transfers, Mohamed Kudus telah menyatakan pilihannya untuk bergabung dengan Arsenal daripada Chelsea pada musim panas ini. Dengan sepak bola Liga Champions menjadi faktor penting dalam keputusannya, The Gunners sangat tertarik untuk mendatangkan Kudus. Namun mereka harus melepas sejumlah pemain cadangan terlebih dahulu setelah merekrut Kai Havertz, Jurrien Timber, dan Declan Rice pada musim panas ini. Kudus akan berharap untuk menyelesaikan kepindahannya pada musim panas ini, dan tampaknya Arsenal memiliki keunggulan dalam perlombaan, meskipun Manchester United juga disebut-sebut ikut dalam persaingan. Kudus dikabarkan telah mengatakan kepada Ajax bahwa ia berniat untuk meninggalkan klub musim panas ini, dan ia dihargai sekitar 40 juta pound sterling oleh raksasa Belanda tersebut. Mikel Arteta akui skuad Arsenal terlalu membengkak. Mikel Arteta telah menjelaskan kepada para pejabat di Emirates Stadium bahwa fokus Arsenal ke depan adalah memangkas skuad mereka yang berjumlah 30 orang. Itu adalah angka yang dianggap terlalu besar oleh sang manajer. Berbicara setelah kemenangan 5-3 Arsenal atas Barcelona dalam pertandingan persahabatan di SoFi Stadium, Arteta menolak untuk mengesampingkan aktivitas transfer lebih lanjut. Kami memiliki 30 pemain di sini, yang mana hal itu tidak dapat dipertahankan, kata manajer asal Spanyol itu. Jelas, pasar masih terbuka dan banyak hal bisa terjadi. Kami sudah siap. Sejumlah pemain pinggiran masih ada dalam daftar pemain di Arsenal. Pemain-pemain seperti Nicolas Pepe dan Nuno Tavares yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman dianggap surplus dan harus segera dijual sebelum bursa transfer ditutup pada September. Ini alasan Folarin Balogun lewatkan 2 laga terakhir Arsenal. Folarin Balogun telah berlatih sendirian sejak pertandingan di Washington yang menimbulkan spekulasi bahwa hal itu disebabkan oleh kemungkinan hengkang dari klub. Sang striker menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Reims, di mana ia mencetak 22 gol untuk tim Ligue 1 tersebut. Balogun telah menjelaskan bahwa dia hanya bersedia untuk tetap di Emirates Stadium musim ini jika dia diberi jaminan waktu bermain yang tidak mungkin terjadi karena Mikel Arteta memiliki Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah di ujung lapangan. Namun Arteta menegaskan bahwa Balogun mengalami cedera dan mengatakan bahwa ia akan membuat keputusan mengenai masa depannya setelah ia kembali fit. Dia tidak tersedia. Dia mengalami sedikit cedera kaki, kata sang manajer. Dia belum berlatih dengan kami dan dia tidak tersedia untuk kami. Itulah alasannya. Mikel Arteta puas dengan tur pramusim di Amerika Serikat. Secara keseluruhan, Mikel Arteta selaku pelatih utama Arsenal merasa puas dengan tur pramusim Arsenal musim ini. Arteta menganggap performa yang ditunjukkan oleh para pemainnya sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada para supporter yang datang dan membuat perjalanan mereka berakhir dengan kenangan positif. Kemenangan ini membuat kami merasa puas. Hasil ini menjadi cara yang ideal bagi para pemain untuk mengucapkan terima kasih karena kami mendapatkan sambutan yang luar biasa. Kami merasa puas di sini. Kami juga menggunakan fasilitas LA Rams yang menjadi bagian dari kepemilikan yang sama dengan klub ini. Arteta juga puas dengan adaptasi yang ditunjukkan oleh para pemainnya. Pelatih asal Spanyol itu memberi sorotan positif terhadap adaptasi yang mereka tunjukkan dalam kualitas lapangan yang berbeda. Begitu pula dengan jadwal pertandingan dan tingkat suhu yang beragam. Kieran Tierney putuskan untuk bertahan di Arsenal. Tierney baru-baru ini mengatakan ia bahagia di London Utara, tetapi juga mengakui bahwa masa depannya di klub berada di luar kendalinya.
Potensi kembali ke Celtic di bawah asuhan manajer Brendan Rodgers telah diperdebatkan untuk Tierney, sementara klub-klub Premier League termasuk Newcastle United, Aston Villa, dan Manchester City juga disebut-sebut tertarik. Terbaru, menurut Pika Hess, sang bek telah memutuskan untuk tetap bersama Arsenal untuk musim 2023-2024 dan berniat untuk memperjuangkan tempatnya di bawah asuhan Arteta. Tierney telah tampil dalam 4 pertandingan persahabatan pramusim The Gunners, meskipun ia belum pernah menjadi starter di saat Zinchenko absen karena cedera. Jakub Kiwior, Takehiro Tomiyasu, dan pemain baru, Jurrien Timber, justru lebih dipilih sebagai starter di posisi bek kiri. Thomas Partey stay Arsenal, tak lagi kejar Romelu Lavia. Arsenal dikabarkan tak lagi ikut dalam perburuan gelandang Southampton Romelu Lavia. Sebelumnya diketahui Arsenal sempat mengincar Romelu Lavia setelah masa depan Thomas Partey bersama The Gunners terombang-ambing. Romelu Lavia sempat disebut sebagai kandidat kuat pengganti Thomas Partey. Namun perlahan kabar itu mereda. Fabrizio Romano menyebut ada kabar bahwa Thomas Partey akan bertahan meskipun jam mainnya akan berkurang. Dengan demikian, Arsenal kemungkinan besar tak akan lagi mengejar Romelu Lavia pada bursa transfer musim panas ini. Meskipun Arsenal dikabarkan mundur, namun gelandang asal Belgia itu tetap diminati sejumlah klub besar, antara lain Liverpool dan Chelsea. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!